Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Nah, pada pagi hari ini Kak Elhana akan menemani kita semua untuk beribadah di pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Kau boleh pimpin kami, Kau boleh jaga kami dari malam sampai pada pagi ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami. Biarlah Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kata kunci kita pada hari Minggu ini adalah sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik di rumah semuanya boleh ikuti ya. Coba Kak Elhana mau dengar. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, mari kita dengarkan sebuah pujian hari ini yang judulnya Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Kayak gini, lingkaran. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Adik-adik semua yang di rumah, bulan ini kita akan belajar tentang sukacita. Dan minggu ini pastinya kita akan belajar tentang sukacita. Nah adik-adik yang di rumah, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Firman Tuhan Kudengar. Ku ingin bertumbuh subur
Anak-anak, mari sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan segala puji dan syukurannya kepadamu. Kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika pagi hari ini kami masih dapat menikmati anugerah-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami sejenak mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat pemahaman Tuhan supaya kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang di rumah saat ini mendengar firman-Mu. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentu semua anak-anak di rumah baik-baik dan sehat-sehat ya. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat cerita Ibu Ike minggu yang lalu? Oh, tentu masih ingat. Nah, anak-anak tentang apa? Tentang cara menjaga lingkungan. Nah, dan merawatnya. Nah, anak-anak apakah sudah merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita? Membersihkan lingkungan, halaman, dan menyiram bunga, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, kalau kita sudah melakukan, berarti kita juga ikut menjaga lingkungan di sekitar kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang sukacita. Apa itu sukacita anak-anak? Mari kita lihat ayatnya di Mazmur 97 ayat 11. Ayo ambil Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, anak-anak, pemazmur mengatakan bahwa dia merasa sukacita dengan tulus hati. Karena apa anak-anak? Dia mengingat bahwa kasih Tuhan selalu menyertai dia di dalam kehidupannya dia. Walaupun dia mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, Daud selalu merasa bersukacita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu Guru punya cerita. Silahkan simak baik-baik dan dengar ya. Ini ceritanya. Ada seorang petani tua yang memiliki seekor kuda yang digunakan untuk mengelola ladangnya. Suatu hari kuda tersebut melarikan diri di bukit-bukit dan ketiga para tetangganya mendengar berita itu. Mereka bersimpati kepada orang tua atas nasib buruknya. Namun jawab si petani itu, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kuda itu kembali dengan membawa kawanan kuda liar dari pegunungan dan kali ini para tetangga mengucapkan selamat kepada petani tua akan keberuntungannya. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu, kata si petani tua itu. Kemudian ketiga anak petani tua itu berusaha menjinakkan salah satu kuda liar. Ia terjatuh dari punggung kuda itu dan kakinya patah. Semua tetangganya kembali setuju bahwa ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat buruk. Petani itu menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Beberapa minggu kemudian, tentara dari pemerintah masuk ke desa-desa dan memaksa setiap pemuda
yang berbadan sehat untuk pergi berperang dalam perang yang berdarah. Ketika mereka melihat bahwa anak petani tua ini mengalami patah kaki, mereka tidak memilihnya. Beberapa minggu setelah peperangan, ada berita bahwa banyak anak-anak dari tetangga si petani tua itu berguguran di medan perang. Semua penduduk desa itu bersedih hati dan berkata kepada si petani tua itu, sangat beruntung bahwa anaknya tidak ikut dalam perang. Petani tua itu kembali menjawab, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu. Anak-anak, tadi sudah dengar ceritanya. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa sukacita bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat banyak, mendapatkan uang banyak. Tidak ya anak-anak, sukacita itu dalam keadaan apapun. Ya, baik susah maupun senang, kita harus merasa sukacita. Nah, anak-anak, seandainya orang tua kita tidak memiliki uang, tidak punya uang, terus anak-anak mau beli mainan, bilang sama papa, saya ingin mainan itu, tapi mama papa tidak punya uang, maka adik langsung, anak-anak langsung menuntut, ya ma belikan, ma belikan, ma belikan. Tidak anak-anak, ya, tunggu mama punya uang dulu, baru kita beli. Anak-anak tidak boleh menangis, ya kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya mama papa diberkati, dan setelah mama dapat uang baru kita bisa beli mainan. Nah anak-anak, berarti sukacita itu bukan karena kita mendapatkan barang sesuatu yang indah atau mewah atau berkat yang banyak ya anak-anak. Sukacita itu seperti Pak Tani tadi, walaupun dia kehilangan kudanya, anaknya jatuh dari kuda, kakinya patah, bahkan tentara masuk ke desanya untuk mengambil pemuda-pemuda itu ikut perang, bahkan pemuda itu gugur. Tetapi Pak Tani itu bilang apa? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus memiliki damai sukacita. Nah, bagaimana kita harus memiliki damai sukacita? Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada pimpinan Tuhan, sehingga kita memiliki damai sukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan mengajarkan tentang sukacita. Kami mau belajar bahwa sukacita tidak hanya kita dapat banyak berkat saja, tetapi dalam keadaan sulit pun kami akan tetap bersukacita, karena Engkau sangat baik dan selalu memberkati kami dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan supaya kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, yuk kita nyanyikan sebuah pujian yang judulnya Bawa Persembahanmu.
Tapi tunggu dulu, sebelum kita memberikan persembahan, gimana ya caranya memberikan persembahan? Yuk kita nonton video yang berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik yang di rumah, mari kita semua dalam sikap yang baik kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur Engkau boleh menuntun kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Hari ini ya Bapa, kami juga sedang memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu di tempat ini maupun juga di berbagai tempat lainnya. Berkati juga ya Tuhan Papa dan Mama dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Kau sertai dan berikan mereka kesehatan selalu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, yuk kita lihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Terima kasih. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Terima kasih. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, hebat ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Kalau adik-adik yang di rumah bagaimana? Kalian mau seperti teman-teman kalian tadi? Kalau adik-adik semuanya mau seperti teman-teman yang tadi, jangan khawatir, adik-adik semua masih punya kesempatan. Caranya gimana ya?
Adik-adik tinggal menghafalkan ayat hafalan, kemudian minta tolong papa atau mama untuk merekamkan. Setelah itu, adik-adik boleh mengirimkan videonya ke nomor yang tertera di bawah ini. Jadi, ayat hafalan minggu ini apa ya? Adik-adik yang manis, ayat hafalan kita semua pada minggu ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 97 ayat 11 yang bunyinya, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Oke, ditunggu ya videonya minggu depan. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semuanya berdoa dalam sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau boleh pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menutup ibadah kami. Kiranya Bapa, ibadah pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga ya Tuhan menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu di berbagai tempat dimanapun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang manis, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.